Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kali ini masih terkait dengan dunia perkebunan gitu ya. Karena Mr. Zack bekerja boleh dibilang di salah satu sektor perkebunan, maka banyak kisah yang Mr. Zack dapatkan dari teman-teman yang bekerja di perkebunan. Ada sebuah perkebunan karet ya di Indonesia. Seperti biasa, karena ini bersifat instansi yang menaungi ribuan orang, maka nama-nama dan tempat sudah kita samarkan sedemikian rupa. Ada sebuah kebun karet yang memiliki pabrik pengolahan karet yang boleh dibilang pabrik pengolahan karet itu sudah tidak dipakai atau sudah terbengkalai. Jadi hasil-hasil panen dari kebun karet ini demi efisiensi dan demi demi profit itu dikirim ke pabrik yang lebih besar dan lebih modern. Jadi pabrik itu menjadi terbengkalai dan menjadi seram gitu ya. Nah, ada seorang karyawan perkebunan yang baru saja ditugaskan di kebun tersebut gitu ya. Kebun tersebut, sebutlah namanya Mas Agus ya. Mas Agus ini boleh dibilang adalah orang yang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang bersifat supranatural gitu ya. Hal-hal yang membuat dia takut adalah hal-hal yang bersifat rasional gitu. Ketika misalkan diminta untuk menyadap karet jam 3 pagi ya. Mungkin teman-teman kalau mendengar kisah-kisah sebelumnya di channel Mr. Zack, menyadap karet itu paling bagus kira-kira jam 3 subuh sampai jam setengah 5 pagi gitu ya. Itu Mas Agus ini lebih takut kepada hewan-hewan melata seperti ular atau kalajengking ya. Dia tidak begitu percaya dengan yang namanya makhluk-makhluk halus gitu. Nah, Mas Agus ini ditempatkan di kebun karet yang ada pabrik yang tidak terpakai. Pabrik itu sudah mangkrak dan sudah terbengkalai ya. Namun sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita Mas Agus tadi. Sampai suatu ketika gitu ya, pabrik yang mangkrak tadi oleh manajemen ini ingin diberdayakan kembali gitu ya, ingin diberdayakan kembali. Entah dijadikan apa gitu ya, karena tidak dijelaskan oleh pencerita, tidak dijelaskan apakah dihidupkan kembali pabrik itu atau dijadikan dibongkar, dijadikan rumah tinggal atau apa. Jadi artinya ada pemanfaatan aset yang mangkrak ingin dihidupkan kembali. Nah, Mas Agus ini salah satu tim yang diikut sertakan dalam tim tersebut ya, salah satu anggota tim yang disertakan dalam tim untuk memberdayakan bekas pabrik pengolahan karet yang terbengkalai. Nah, di pabrik pengolahan karet itu ada sebuah bangunan yang tinggi seperti menara, itu yang biasa digunakan untuk istilahnya untuk mengeringkan karet gitu ya, untuk mengeringkan karet ya. Jadi untuk
istilahnya ruang asap ya, ruang asap untuk mengeringkan karet. Dan itu karena karena mangkrak itu kan dikunci dari luar gitu ya, dikunci dari luar, dan boleh dibilang walaupun itu mangkrak dan terbengkalai karena berada di tengah kebun karet, banyak karyawan dan ada security, terlebih lagi dijaga supaya tidak ada yang mencuri besi-besi tua. Jadi boleh dibilang pabrik ini masih utuh gitu ya, masih utuh dan tidak ada barang-barang yang bergeser atau dibongkar paksa dari luar. Jadi semua masih solid, tergembok dan terkunci. Nah, ketika mengappraisal atau mengunjungi pabrik tersebut untuk melihat seperti apa lokasinya, Mas Agus ini boleh dibilang ini sompral gitu ya, berkata-kata dan bertindak yang boleh dibilang tidak sopan gitu ya. Salah satu temannya menegur gitu ya, walaupun ini tempat kosong, tempat terbengkalai ya, tolong omongan dijaga dan sikap dijaga gitu. Nah, Mas Agus ini mengatakan, halah, masih percaya sama gitu-gituan gitu kan ya. Saya lebih takut ular daripada takut sama yang jaga pabrik. Yang jaga itu maksudnya makhluk tak kasat mata gitu ya. Nah, temannya mendengar kesombongan Mas Agus ini, temannya ini hanya diam saja gitu. Ya, seperti biasa kan, kerja mengappraisal pabrik dan sebagainya, sampai kemudian Mas Agus ini kembali ke kantor sentral di kebun ya, di kantor sentral di kebun untuk mulai membuat laporan ya, seperti apa enaknya, bagaimana dibuat apa gitulah ya. Sampai kemudian boleh dikatakan cukup dan Mas Agus ini mau pulang ke rumah dinas. Untuk menuju emplasemen rumah dinas dari kantor sentral itu pasti melewati bangunan bekas pabrik tadi gitu ya, bangunan bekas pabrik tadi. Mas Agus ini pulang ya, kira-kira menjelang Isya ini pulang ya, karena tadi siang sudah ke pabrik, bekas pabrik, melihat, menghitung, memotret dan sebagainya, kemudian pulang ke kantor sebentar untuk mengerjakan paper gitu ya, dokumen. Setelah sholat maghrib menjelang Isya ini pulang ya, pulang berpamitan kepada rekan-rekan yang masih ada di kantor yang shift malam gitu kan. Pulang dengan sepeda motor ya, menuju emplasemen rumah dinas yang pastinya melewati bangunan bekas pabrik karet tadi. Yang namanya karyawan perkebunan kan pastinya sudah hafal jalan gitu ya, dan walaupun gelap di hutan karet itu kan gelap gulita ya, nggak ada lampu jalan, hanya lampu ada di sepeda motor, pastinya kan sudah hafal jalan ya. Tapi entah kenapa Mas Agus ini selalu berputar dan kembali di depan pabrik di depan bekas pabrik karet tadi. Coba lagi jalan pakai sepeda motor, jalan belok seperti umumnya pulang ke emplasemen rumah dinas, tapi entah kenapa kembali lagi ke halaman depan bekas pabrik karet. Begitu seterusnya sampai tiba-tiba mesin motornya mati. Tadi kan masih nyala, ini mesin motor mati di depan bekas pabrik karet. Dan tiba-tiba menurut ceritanya Mas Agus ya, jadi cerita ini diketahui setelah Mas Agus bercerita gitu. Jadi Mas Agus merasa bahwa kayak seperti dia itu seperti di badannya seperti kaku, nggak bisa bergerak, seperti ditali atau seperti dipegang, dan tiba-tiba dia ditaruh, badannya seperti ringan, bisa melayang gitu, dan ditaruh di atas menara atau di atas ruang pengasapan lateks, di atas ruang pengasapan karet. Jadi kalau teman-teman yang di pabrik karet akan familiar dengan ada suatu ruang yang tinggi gitu ya, ruang yang tinggi seperti menara untuk mengasapi karet. Itu Mas Agus ditaruh di situ gitu ya, Nah, pihak keluarga ini nggak nyangka kan kalau Mas Agus ini dipikirnya masih lembur gitu, sampai besoknya
di waktu pagi ada orang yang berangkat ke kantor sentral dan melihat atau menemukan sepeda motor Mas Agus ini jatuh di pinggir jalan tepat di depan pabrik karet yang sudah terbengkalai. Nah, si teman kantor yang berangkat pagi ini karena melihat sepeda motornya Mas Agus ini tergeletak di pinggir jalan, menyangka Mas Agus ini kecelakaan tunggal gitu ya, entah ngantuk, entah terpleset, entah apa, kemudian jatuh, motornya terlihat orangnya kemana gitu kan. Maka pada pagi itu menjadi heboh itu kan, semua orang mencari kemana Mas Agusnya, kemana gitu, dalam radius berapa ratus meter dari motor ini dicari gitu. Apa jatuh ke got, di situ nggak ada got, apa namanya misalkan orang yang pingsan di antara semak-semak, atau dia bahkan ada yang sampai nyari di atas pohon, siapa tahu terpental ke atas pohon gitu. Dicari tidak ada sampai kemudian ada orang yang seperti seperti melihat tangan. Jadi ada di ruang pengasapan karet itu ada celah karena termakan usia yang sudah keropos. Jadi siang kena matahari kelihatan ya. Biasanya kan ada cahaya tembus, ini cahayanya nggak tembus, jadi ada sesuatu yang menghalangi, ada bayangan seperti bayangan tangan. Coba kita cari di ruang pengasapan latex, ruang pengasapan karet gitu. Orang-orang ini pada nggak percaya gitu ya, dipikir si orang ini iseng gitu ya. Coba kita cari, saya tadi ngelihat seperti bayangan tangan di atas gitu. Padahal itu pabrik boleh dibilang tergembok dan terkunci dari luar. Bahkan gemboknya saja sudah boleh dibilang pada waktu kemarin didatangi itu security sudah lupa kuncinya yang mana gitu ya. Jadi dicari securitynya yang apal kunci dibuka lagi, dan setelah dinyatakan oleh banyak orang itu ditemukan Mas Agus yang sedang tidak sadarkan diri ada di lantai 2 atau di atas loteng ruang pengasapan latex. Padahal ruang itu terkunci dari luar dan kunci gemboknya itu dipegang oleh security senior yang tahu yang mana kuncinya gitu. Jadi kalau memang Mas Agus misalkan mabuk dan masuk ke dalam, itu nggak mungkin karena kuncinya dipegang oleh satpam ya, dan tidak ada bekas-bekas pendobrakan atau bekas-bekas pencongkelan seperti paksa masuk ke dalam, itu tidak ada. Kemudian oleh teman-temannya Mas Agus ini diturunkan ya, dievakuasi dengan susah payah. Kemudian istilahnya disadarkan gitu, dan setelah itu Mas Agus sadar gitu ya, dan dia cerita gitu bahwa tadi malam dia pulang ya, teman shift malam karena mendengar itu rame-rame datang ke kantor sentral dan memang membenarkan bahwa tadi malam sekitar menjelang Isya Mas Agus ini pulang, tapi temannya nggak nyangka, dipikir sampai rumah, tapi ternyata Mas Agus ini seperti balik lagi nyasar, balik lagi ke depan kantor bekas pabrik karet ya. Dan tiba-tiba seperti dilempar atau diangkat, disembunyikan di menara pengasapan karet ya. Apa karena Mas Agus ini dianggap sompral atau menantang, karena dia sempat berkata, saya lebih takut dengan hewan seperti ular kobra atau kalajengking daripada dengan yang jaga pabrik gitu ya. Ya wallahu alam bisawab gitu. Tapi memang dunia ini komplit, Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk sedemikian banyaknya yang mungkin kita sendiri tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Wallahu alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur, dan sebelum Mr. Zack undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah gaib, kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.